Nilai moral dan hukum merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek-aspek tersebut dapat mewujudkan adanya keadilan, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian. Oleh sebab itu, nilai moral dan hukum sangat layak untuk diwujudkan supaya kehidupan kita berjalan sebagaimana mestinya di dalam berdinamika bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara nilai moral dan hukum sudah sepatutnya layak untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi dan tujuannya supaya apa? Supaya terwujudnya suatu kedamaian, keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita sebagai masyarakat layak untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ya, termasuk nilai itu sendiri, kemudian moral dan hukum. Nah, melalui kesempatan kali ini pada pengkajian ilmu sosial budaya dasar, kita akan mengkaji tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Ada dua topik besar yang akan kita kaji di dalam manusia, nilai, moral, dan hukum. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang hakikat dan fungsi dari nilai, moral, dan hukum. Dan yang kedua, permasalahan yang ada di dalam nilai, moral, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satu persatu akan kita kaji, yaitu yang pertama, hakikat dan fungsi dari nilai, moral, dan hukum. Yang pertama kita kaji nilai dulu ya, hakikat dan fungsi nilai. Nah, ketika kita bicara nilai, nilai ini sejatinya kan berurusan dengan sesuatu atau berkenaan dengan sesuatu yang baik atau buruk, benar atau salah. Nah, ukurannya di mana? Ukurannya itu bisa kita lihat dari nilai guna, nilai fungsi atau nilai manfaat. Terus kemudian efektif efisiensinya. Jadi barometer nilai itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Bisa dilihat dari seberapa pentingnya, seberapa dia membawa kenyamanan, seberapa besar dia mampu menghasilkan, sehingga akhirnya bagaimana sesuatu itu kita anggap bernilai ya. Meskipun bernilai, ini perlu kita pahami bahwa bernilainya sesuatu itu relatif tergantung pada perspektif atau penilaian setiap kita individu ya. Bernilai buat orang A belum tentu bernilai buat orang B. Jadi berlaku relatif. Sehingga ketika kita bicara tentang nilai ini sejatinya dibagi dua, yaitu nilai yang kita kategorikan atau diklasifikasikan sebagai nilai objektif, dan yang kedua itu ada nilai subjektif. Nah, nilai objektif itu penilaian dari kita yang kita tujukan pada objek ya, yang kita nilai itu berangkat dari sesuatu pemahaman bahwa kalau orang itu idealis ya, kalau objektif tuh mau menerima bahwa sesuatu dalam kehidupan ini ya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Artinya di sini pasti punya nilai-nilai tersendiri. Artinya seperti ini supaya mudah. Setiap kita manusia hidup ya, diberikan kesempatan hidup, pasti ada sesuatu yang bernilai kepada diri kita masing-masing tanpa kita sadari. Tapi itu ada, bahwa si A itu membawa nilai sendiri, si B punya nilai sendiri. Jadi disitulah ada suatu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap individu yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, di kajian nilai bersifat objektif ini, tentu kita harus menghargai setiap
kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Bisa jadi kekurangan dia itu kelebihan menurut orang lain, atau sebaliknya kelebihannya ada kekurangannya, dan seterusnya. Jadi ini bisa dinilai bahwa nilai itu mempunyai sifat objektif. Kita meyakini bahwa apa yang dihidupkan oleh Tuhan, Tuhan itu punya maksud tersendiri, punya nilai tersendiri, ya, seperti itu, ya, intinya. Terus kemudian klasifikasi nilai yang mempunyai sifat subjektif. Artinya nilai itu mempunyai karakteristik atau terkualifikasikan dalam bentuk subjektif. Ini artinya penilaian itu kembali kepada si subjek penilai. Jadi kembali kepada subjektivitas, ya. Ya, ada kaitannya dengan pointer yang pertama tadi. Penilaian itu berangkat dari si penilai itu sendiri. Jadi subjektivitas, ya. Intinya kembali ke subjektivitas, artinya begini supaya mempermudah. Ketika kita mengatakan bahwa dia itu sebenarnya punya kebaikan, ya, namun kebaikannya itu relatif, karena bisa jadi kita belum terlalu dekat atau belum terlalu kenal, sehingga di sini oleh sebab itu kita bisa menilai seseorang itu tidak hanya cukup 1 tahun 2 tahun, bahkan butuh bertahun-tahun. Yang bertahun-tahun saja kita belum tentu bisa memahami, apalagi menilai. Jadi kita tidak bisa mudah menilai sesuatu sebelum kita memahami. Intinya ke sana. Nah, kemudian fungsi daripada nilai itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat itu apa, gitu ya? Fungsi daripada nilai itu paling tidak memberikan barometer, standarisasi ukuran, bahwa ukurannya itu yang dikatakan baik itu seperti ini, kalau buruk itu seperti ini. Kalau baik perlu dilanjutkan, yang buruk tentu ditinggalkan, intinya. Jadi intinya fungsinya untuk memberikan standarisasi atau barometer atau ukuran di dalam konteks kehidupan bersama-sama. Itu, ya, fungsi nilai yang pertama. Yang kedua, fungsi nilai itu bisa sebagai sarana motivasi. Artinya di mana ketika ada sesuatu atau perbuatan manusia itu, perbuatan kita, ada kategori itu baik atau istilahnya membawa prestasi, tentu itu bisa digunakan sebagai pematik supaya kita bisa seperti itu. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak? Misalnya seperti itu. Sehingga nilai bisa digunakan sebagai barometer motivasi. Kemudian fungsi nilai yang ketiga, setidaknya memberikan suri teladan atau contoh, ya, contoh yang baik, bahwa sesuatu yang baik itu memang layak untuk diperjuangkan atau dijalankan atau dijalani, intinya seperti itu. Nah, kata kuncinya dari fungsi-fungsi nilai ini, intinya bagaimana sih kita sebagai anggota masyarakat, baik selaku makhluk individu maupun sosial itu bisa menjalani nilai-nilai yang diperlakukan oleh masyarakat, baik itu terpayungi oleh hukum positif maupun hukum adat setempat, yang fungsinya adalah supaya memberikan ketertiban, kedamaian tersendiri di dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Jadi kata kuncinya nilai ini sangat mempunyai kontribusi besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya kita akan menginjak pointer yang kedua, yaitu mengkaji tentang moral, yaitu hakikat dan fungsi moral. Nah, ketika kita bicara tentang moral, moral ini kan berkaitan dengan adab, berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku, etika, etik. Nah, ini berkaitan dengan tutur kata, sikap kita. Nah, ini berkaitan dengan moral. Moral itu sendiri bisa juga diartikan sebagai suatu nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat atau nilai-nilai yang berada di dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kesusilaan, ya. Namun di sini perlu kita sadari bersama, tidak hanya kesusilaan juga, seperti yang saya katakan tadi, ada berkaitan dengan perilaku kita, terus kemudian sikap kita, etika kita, etik kita, itu juga
berkaitan dengan moral itu sendiri. Nah, ketika moral itu kita pahami sebagai suatu hal yang memang mendorong sikap dan perilaku kita beretika, bersikap, menjaga atau mengawal kesusilaan yang ada atau melekat pada diri kita, ini sekiranya bisa kita pahami bahwa moral di sini sangat memberikan kontribusi yang cukup luar biasa dalam konteks kehidupan, baik dalam skala masyarakat kecil yaitu keluarga, maupun dalam konteks bermasyarakat maupun bernegara. Artinya moral ini sangat memberikan kontribusi menciptakan kebaikan dalam konteks kehidupan bersama. Nah, moral ini bisa diawali dari mana? Ya, dari keluarga kecil, dari orang tua. Ketika orang tuanya bermoral baik, besar kemungkinan putra-putrinya juga baik. Dan ini akhirnya akan memberikan kontribusi dalam konteks kehidupan keluar. Artinya dalam konteks skala besar di luar keluarga, yaitu masyarakat. Nah, moral ini memang perlu sekali memberikan kontribusi pemahaman kita, karena memang ketika kita bicara moralitas itu kan bicara tentang perilakuan atau bicara tentang perbuatan, ya, intinya begitu. Sehingga moralitas itu terbagi menjadi beberapa klasifikasi atau menjadi beberapa kategori, yaitu ada moral atau moralitas objektif, kemudian ada moralitas subjektif, ada moralitas intrinsik, dan ada moralitas ekstrinsik. Nah, dari keempatnya ini ya, setidaknya kita masyarakat bisa mengawal jalannya moralitas itu sendiri, atau sikap moral atau kelakuan yang bermoral itu kan memahami ini baik, ini buruk, ya, yang berkaitan dengan kesusilaan, etika, sikap, perilaku yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian kita kaji satu persatu. Apa sih sebenarnya moralitas objektif itu? Moralitas objektif itu moralitas perbuatan di mana kita memahami apa itu baik, apa itu buruk, atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dengan penilaian yang seobjektif mungkin, objektif. Artinya begini, kalau nggak bingung, kalau orang itu melakukan, saya ambil contoh, melakukan pembunuhan, maka secara hukum positif tidak ada yang bisa mengelak atau istilahnya menghalangi bahwa dia akan kena sanksi pidana. Jadi hukum positif, ya, di sini tentunya keterlibatan hakim dalam memutuskan bahwa orang itu layak diberikan hukuman. Nah, itu moralitas objektif. Jadi moralitas objektif itu perbuatan dari kita manusia, ya, terhadap nilai baik dan buruk. Kalau baik dikatakan baik, kalau buruk ya dikatakan buruk, dan layak untuk diberikan sanksi manakala terjadi pelanggaran, ya. Dan tidak diberikan sanksi bagi yang tidak melanggar tentunya. Jadi kata kuncinya moralitas objektif itu penilaian terhadap perbuatan manusia secara real, secara nyata, ya. Yang salah tentu diberikan sanksi, yang benar tentunya tidak diberikan sanksi. Kemudian yang kedua, saya mengatakan ada moralitas subjektif. Nah, moralitas subjektif ini sebetulnya kebalikan dari moralitas objektif. Artinya perbuatan manusia atau perbuatan kita yang terkait baik dan buruk. Nah, di sini ini ada penilaian secara subjektif dari pelakunya, pelaku atau orang yang melakukan. Nah, perbedaan atau pemberian penilaian tidak subjektif ini berangkat dari misalnya unsur kedekatan. Artinya begini, kalau ada seseorang pejabat misalnya hasil KKN gitu ya, kemudian menjabat, kemudian melakukan korupsi misalnya, terus kemudian diberikanlah suatu penilaian secara subjektif karena unsur kedekatan secara psikologi. Nah, ini moralitas subjektif. Jadi memberikan penilaian terhadap pelaku atau si perbuat tidak berdasarkan fakta otentik, tetapi karena unsur kedekatan. Itu ya moralitas subjektif. Kemudian ada moralitas intrinsik.
Moralitas intrinsik ini adalah moralitas perbuatan yang berkaitan dengan baik dan buruk, tetapi dia ada di luar hukum positif. Nah, artinya begini, di luar hukum positif ini, di moralitas intrinsik ini, artinya ketika orang itu salah, ya, misalnya ada seorang pencuri, misalnya pencuri motor misalnya. Nah, orang itu salah, tetapi sebetulnya di dalam hukum positif itu ada proses pidana ya, otomatis. Tetapi di intrinsik ini secara internal kemasyarakatan dia juga punya sanksi sendiri. Jadi tidak hanya sanksi si hukum positif, tetapi juga pelanggaran moral yang diberikan sanksi dari masyarakat ke pelakunya. Itu intrinsik. Jadi patokannya moralitas intrinsik ini tidak hanya berpacu pada hukum positif ya, tetapi juga berlaku hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, kemudian yang keempat itu ada moralitas ekstrinsik ya. Berarti lawan dari intrinsik ya. Artinya di sini perbuatan moralitas yang dikatakan moralitas ekstrinsik ini adalah perbuatan seseorang atau kita manusia di mana yang berada di dalam hukum positif di dalam ya. Kalau tadi kan intrinsik itu bisa di dalam dan di luar, di sini di dalam ya. Artinya ketika seseorang itu misalnya bekerja gitu ya secara hukum positif ya, mestinya kan orang itu bisa dapat gajian ya, atau dapat reward ya, dapat imbalan gitu ya. Tapi di satu sisi orang ini juga bisa tidak diberikan gaji. Nah itu ya, jadi ada pemberlakuan yang sifatnya hanya di dalam, yaitu hanya di hukum positif. Nah selanjutnya kita akan mengkaji tentang yang ketiga, hakikat dan fungsi hukum. Nah, hakikat dan fungsi hukum, ya terutama kita bicara tentang hakikat hukum itu. Hakikat hukum, ketika kita bicara tentang hukum, di situ tentu kita akan mengkaji tentang seperangkat aturan. Nah, ketika kita bicara tentang seperangkat aturan, berarti di situ kan ada larangan. Terus aturan, artinya aturan itu ya peraturan yang layak untuk dipatuhi atau dilaksanakan, dan ada suatu pelanggaran. Jadi seperangkat aturan yang di dalamnya itu berisi tentang aturan, tata tertib, ya pelarangan. Nah, ketika ada aturan, seperangkat aturan ini tidak dilakukan, maka disitulah akan diberikan suatu sanksi. Jadi hakikat hukum itu bisa diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi tentang perintah dan larangan ya, kata kuncinya ke sana. Karena seperangkat aturan berisi perintah dan larangan, ketika terjadi pelanggaran, konsekuensi logisnya akan mendapatkan punishment atau hukuman, yaitu baik perdata maupun pidana, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi hukum. Kalau kita bicara tentang fungsi hukum, fungsinya apa ya hukum itu? Salah satunya ya tentu saja berusaha untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya yang kedua juga fungsi daripada hukum berusaha memberikan suasana, ketertiban, keamanan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh sebab itu ketika kita mengkaji tentang nilai moral dan hukum, maka seperti yang di awal saya katakan, merupakan aspek-aspek penting yang perlu dipatuhi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi dan tujuannya adalah supaya kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat bisa berjalan secara baik, damai, tentram, sejahtera, dan adil. Nah, bagaimana ketika semua itu tidak bisa kita wujudkan? Salah satunya
nilai misalnya tidak bisa kita wujudkan atau kita langgar, moral, hukum, kita langgar bagaimana? Nah, oleh sebab itu akan kita kaji di pointer yang kedua, yaitu permasalahan nilai, moral, dan hukum di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, biasanya permasalahan nilai, moral, dan hukum itu ada di mana? Yang pertama, permasalahan nilai berangkat dari pelanggaran nilai. Yang kedua, permasalahan hukum berangkat dari pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, permasalahan moral berangkat dari pelanggaran moral. Nah, satu persatu akan kita kaji. Permasalahan nilai berupa pelanggaran nilai atau berangkat dari pelanggaran nilai. Ya jelas, nilai itu tidak akan terjadi suatu masalah kalau tidak terjadi suatu pelanggaran nilai yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang saya katakan, nilai ini sangat memberikan kontribusi yang luar biasa dalam melahirkan atau menciptakan suatu kehidupan yang damai di tengah-tengah masyarakat, manakala semua itu kita wujudkan atau kita indahkan. Nah, ketika kita bicara tentang permasalahan nilai berangkat dari pelanggaran nilai, seperti ini misalnya, nilai itu kan merupakan suatu pegangan, baik yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok tertentu di dalam kehidupan bermasyarakat maupun berperilaku, di mana seringkali tanpa kita pungkiri ya, karena di dalam nilai itu kan pegangan seseorang atau kelompok tertentu dalam mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari memang pelanggaran nilai itu sendiri. Misalnya ambil contoh, seseorang yang kurang menerima atau kurang menghargai agama orang lain, berarti di sini telah melakukan pelanggaran nilai toleransi. Karena apa? Pelanggaran nilai toleransi itu bisa berupa apa kalau agama? Mungkin agama si A merasa agama yang paling bagus, si B itu kurang, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa menimbulkan diskriminasi, bahkan bisa menimbulkan perpecahan di antara umat beragama, sehingga ini perlu kita hindari. Jadi nilai toleransi butuh kita suguhkan di dalam kehidupan bersama-sama. Kalau tidak, justru akan menimbulkan perpecahan. Ini yang khawatir kita. Jadi kata kuncinya di nilai ini kan bisa kita katakan sebagai suatu pegangan seseorang atau kelompok tertentu dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, memang tidak bisa dipungkiri, pelanggaran nilai mesti bisa saja terjadi ya, baik secara perorangan maupun kelompok ya. Salah satunya itu tadi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengkaji tentang permasalahan nilai dalam kehidupan bermasyarakat, yang kedua, kita akan mengkaji tentang permasalahan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, permasalahan moral ini berupa apa? Ya, berupa pelanggaran moral. Nah, ketika kita bicara permasalahan moral, dari mana? Dari pelanggaran moral, seperti yang saya katakan di awal, ketika kita bicara tentang hakikat moral, moral itu kan suatu sikap tingkah laku tadi ya. Ketika terjadi pelanggaran, tentunya menjadikan suatu suasana masyarakat yang tidak kondusif ya, sehingga misalnya tindak asusila misalnya, ini kan berupa pelanggaran moral ya. Misalnya warga setempat ya, ini juga berlaku dengan hukum adat juga. Kalau di Aceh misalnya dicambuk dan seterusnya, sehingga setiap wilayah atau setiap daerah itu mempunyai aturan moral ya, ada standarisasi moral, yaitu moralitas itu sendiri, tetapi ada juga moralitas yang berkaitan dengan adat setempat, sehingga hukumannya ini bisa ganda. Artinya ganda, bisa berlaku dari punishment atau hukuman dari hukum
nasional bisa juga punishment hukuman dari hukum adat di mana yang telah melakukan pelanggaran moral itu sendiri ya, seperti itu. Sanksi ya intinya. Atau ambil contoh seperti ini, kalau di kalangan mahasiswa misalnya kos, terus dalam tanda kutip ada seorang mahasiswa melakukan tindak asusila. Bisa jadi hukum positif ini tidak berlaku manakala belum tercium misalnya oleh aparat, hanya tercium oleh ibu kos atau warga setempat. Nah, bisa jadi nanti hukum adat atau hukum warga setempat yang memberikan punishment atau hukuman itu sendiri ya di situ. Tetapi paling tidak punishmentnya itu bisa dikeluarkan dari pihak kampus karena ada yang melaporkan misalnya, atau menjadi buah cibiran dan seterusnya, sehingga permasalahan moral yang berupa pelanggaran moral ini sudah semestinya perlu dihindari dalam kehidupan bermasyarakat ya, sehingga kita bisa menciptakan atau mewujudkan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya di pointer yang ketiga itu adalah pelanggaran hukum ya, permasalahan hukum berupa pelanggaran hukum. Nah, permasalahan hukum berupa pelanggaran hukum. Seperti yang kita katakan, konsep hukum itu kan seperangkat aturan yang berisi tentang perintah dan larangan. Manakala perintah dan larangan itu tidak diindahkan, artinya yang dilarang malah dilanggar, yang dilanggar itu tidak diindahkan, otomatis akan ada sanksi yang siap menghadang. Sehingga hukum ini sudah semestinya harus mencerminkan pegangan kita untuk menjadikan kita warga masyarakat, baik secara individu maupun sosial, dapat terindahkan. Oleh sebab itu pemahaman hukum di sini, Indonesia adalah negara hukum. Artinya di sini segala sesuatu harus merujuk daripada hukum itu sendiri. Jadi bukan hukum patuh kepada pemerintah, bukan, tetapi pemerintah harus tunduk patuh terhadap hukum itu sendiri. Begitu juga kita warga negara Indonesia ya harus tunduk patuh terhadap hukum. Jadi hukum menjadi barometer dari segala sumber yang menertibkan sikap, perilaku, serta aturan yang ada di negeri ini ya. Intinya ke sana. Nah, ketika kita sudah mengkaji panjang lebar tentang nilai moral dan hukum, besar harapan dari 3 aspek itu bisa kita pahami, bisa kita terima, selebih dan sekurangnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Besar kemungkinan manakala aspek nilai moral dan hukum ini kita tegakkan atau kita patuhi, besar kemungkinan kita akan mendapatkan keadilan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan, sehingga kehidupan kita bisa berjalan lebih baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, seperti itu dulu dari saya tentang materi manusia, nilai moral dan hukum. Semoga memberikan pemahaman dan memberikan manfaat buat kita semua, sehingga kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia di dunia ini, memberikan kontribusi yang terbaik yang bisa kita berikan, memberikan kontribusi nilai yang kita miliki demi mewarnai kehidupan menuju lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu di materi video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.